Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, awal pekan 11 September 2021 bersama saya Ajeng Hatalea. Di Tribun Ambon hari ini akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan Provinsi Maluku. Pada umumnya, selengkapnya di Tribun Ambon hari ini kita mulai dengan berita pertama. 471 kakak tercatat terdampak pembangunan Ambon Newport di Desa Wai, Maluku Tengah. Pembangunan Ambon Newport di Desa Wai, Maluku Tengah memberikan dampak bagi ratusan warga sekitar. Sebanyak 471 kepala keluarga masyarakat sekitar yang memilih tanah sudah memberikan pernyataan dan komitmen. Dari 471 kartu keluarga tersebut tercatat hanya 23 kakak yang memiliki sertifikat tanah dan 16 kakak mempunyai bukti kepemilikan dari desa setempat. Sedangkan 23 kakak juga memiliki bukti kepemimpinan dari sumber lain. Sementara itu, 403 kakak lainnya tidak mempunyai sertifikat maupun bukti kepemilikan apapun terkait tanah yang mereka klaim. Dia melanjutkan, jumlah tersebut masih akan bertambah saat tim turun ke lokasi nantinya. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan verifikasi ulang terkait jumlah warga terdampak pembangunan Ambon Newport. Verifikasi ulang akan dilakukan melalui tahapan konsultasi publik. Dia berharap pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional tersebut bisa berjalan dengan lancar. Pasalnya, hanya tersisa 2 minggu lagi dari jadwal yang telah ditentukan untuk peletakan batu pertama. Adapun peletakan batu pertama tersebut rencananya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Baik, Tribuners, kita ke berita CPNS 2021. 110 peserta tes SKD CPNS Kemenkumham Maluku dinyatakan gugur di hari pertama. Sejumlah peserta dinyatakan gugur di hari pertama pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD calon pegawai negeri sipil di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Kakanwil Kemenkumham Maluku Andi Nurka menuturkan, ada sebanyak 110 peserta telah dinyatakan gugur di hari pertama tes. Sejumlah peserta yang dinyatakan gugur itu dinyatakan tidak hadir mengikuti tes SKD CPNS. Hari pertama pelaksanaan tes berbasis online itu harusnya diikuti sebanyak 900 peserta. Namun hanya 790 peserta yang berhasil ikut, sementara 110 peserta dinyatakan tidak hadir. Sejumlah peserta yang dinyatakan gugur itu terdiri dari 35 peserta berijazah SMA dan 75 berijazah S1 dan D3. Dia melanjutkan alasan ketidakhadiran 110 peserta beragam. Ada yang tidak memiliki surat rapid test antigen negatif, ada peserta yang lupa mencetak kartu deklarasi sehat dan kartu ujian. Adapun peserta yang datangnya sudah terlambat dan ada juga yang tidak datang sama sekali. Dijelaskan Adi, pelaksanaan tes SKD ini berlangsung sejak 10 hingga 16 Oktober nanti. Ikut di sana diarahkan. Ya, Bapak ya. Ya. Ya, hati-hati jangan ke bawah. Ya, hati-hati jangan ke bawah, ada jaringan listrik. Iya Pak, gimana Pak untuk ketidakhadiran peserta ini Pak? Ketidakhadiran peserta kan keterlambatan, kemudian ada yang tidak rapid test, kemudian lupa passwordnya, kemudian apalagi lupa KTP-nya dan lain sebagainya. Kemudian memang dia terlambat kan sudah dimulai, kan ini sistem kita tidak bisa menunggu. Pas tank dan waktunya sudah tank langsung dimulai ya. Yang terlambat sudah Tidak terlambat lagi. Ada pesan kepada peserta Pak untuk? Ya mungkin lebih menghargai waktu lah adik-adik kita ke depannya, lebih menyiapkan diri dari sisi administrasi, apa yang perlu dibawa, apa yang perlu disiapkan ke depan, supaya jangan ada keterlambatan seperti itu.
waktunya sudah taruh di situ 90 menit sebelum acara pelaksanaan tes sudah berada di tempat. Harusnya sudah diikuti itu semua itu dan lengkap kok ada di situ. Oke, siap. Sementara itu Tribuners, bagi peserta CPNS yang terindikasi COVID-19 disediakan ruang khusus oleh mereka. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku menyediakan ruangan tes khusus bagi peserta yang terindikasi COVID-19, termasuk peserta yang suhu tubuhnya mencapai 37,5 derajat Celcius. Nantinya mereka akan dibawa ke ruangan khusus oleh petugas dengan seragam APD lengkap. Mereka tidak akan dinyatakan gugur dalam tes, melainkan akan dijadwalkan kembali mengikuti pelaksanaan tes SKD CPNS 2021 itu. Menurut Kakanwil Kemenkumham Maluku Andi Nurka, kebijakan dilakukan karena dilihat dari aspek kemanusiaan. Dia tidak ingin terkena virus COVID-19 bisa membuat peserta tersebut gugur. Meski Kemenkumham memiliki ruangan khusus bagi peserta tes CPNS yang suhu badannya tinggi atau terindikasi COVID-19, Andi berharap peserta bisa menjaga kondisi dengan baik selama tes berlangsung. Dia juga mengimbau para peserta agar tetap mematuhi aturan yang berlaku, terutama tidak datang terlambat. Selain itu, dia juga berpesan agar peserta terus belajar sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Diketahui Tribuners, pelaksanaan tes SKD ini berlangsung sejak 10 hingga 16 Oktober mendatang. Ya, lanjut. Ya, hati-hati, lihat ke bawah ada jaringan listrik. Baik Tribuners, dari Kota Ambon kita ke Kabupaten Maluku Tengah. Update vaksinasi Kabupaten Maluku Tengah 11 Oktober mencapai 42.000 jiwa. Vaksinasi COVID-19 gencar dilakukan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui 39 fasilitas kesehatan yang tersebar di berbagai titik di Kabupaten berjuluk Pamahan Nusa itu. Sebanyak 42.378 orang pun telah disuntik cairan antibodi dari target 332.537 jiwa. Jumlah itu merupakan kumulatif dari 5 sasaran diantaranya, sasaran tenaga kesehatan, sasaran lansia, pelayanan publik, masyarakat umum dan rentan, serta sasaran anak remaja. Adapun sasaran vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity yakni 332.537 jiwa untuk seluruh kategori target vaksinasi. Total seluruh sasaran vaksinasi penerima dosis pertama saat ini berjumlah 42.738 jiwa. Sementara untuk penerima dosis kedua baru mencapai 18.270 jiwa. Ini vaksinasi massal terus dilakukan pemerintah daerah setempat. Baik Tribuners, kita ke berita lain. Rumah Baca Kapata jadi wadah untuk perkaya literasi anak di negeri Sawai, Maluku Tengah. Sebuah bangunan terapung di atas laut diperuntukkan bagi siapa saja, terutama anak-anak usia sekolah yang ingin memperkaya literasi mereka. Mengambil lokasi alam yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat di negeri Sawai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, seorang pemuda mencoba untuk membawa anak-anak di sana agar bisa menikmati suasana belajar, seperti halnya aktivitas yang mereka jalani selama ini. Ali Mukadar alias Fabio berawal dari kekhawatirannya terhadap situasi pendidikan di kampung halamannya itu, dia mencoba untuk merangkul anak-anak dalam sebuah wadah di mana tidak membosankan, apalagi menjauhkan mereka dengan rutinitas bercengkrama dengan alam. Rumah Baca Kapata merupakan ruang yang diinisiasikan bersama kawan-kawannya pada 2018 silam. Diharapkan bisa merangkul anak-anak agar mereka bisa mendapatkan akses belajar di luar sekolah dengan mudah.
Fabio menuturkan setiap kali pulang kampung di masa-masa kuliahnya, dirinya melihat hampir seluruh siswa SD hingga SMA di kampung halamannya itu hanya bermain tak tentu arah sepulang dari sekolah. Dia tidak ingin situasi belajar dan memperkaya literasi hanya bisa dirasakan di lingkungan sekolah saja. Melainkan kebiasaan itu bisa dibangun melalui aktivitas di luar sekolah, seperti lingkungan bermain. Hingga akhirnya inisiatif untuk membuat sebuah taman baca didiskusikannya bersama kawan-kawannya. Mereka kemudian menggalang buku-buku seadanya yang dimiliki. Hampir setahun berjalan, Fabio dan kawan-kawannya berinisiasi untuk memperbaiki bangunan pustu yang sudah tak terpakai di desa tersebut. Berkat koordinasi baik dengan pihak pemerintah negeri Sawai, mereka akhirnya diizinkan menggunakan bangunan tersebut. Lebih banyak untuk bermain. Jadi waktu belajar dong cuma hanya ada di sekolah. Tapi tidak ada wadah untuk bagaimana anak-anak bisa meningkatkan mempunyai semangat baca. Karena bagi beta di sekolah cuma hanya menyediakan buku-buku yang buku-buku kurikulum, tidak ada buku-buku bacaan. Nah dari situ beta mulai bergerak dengan teman-teman untuk bagaimana bisa mengadakan buku-buku bacaan dengan satu tempat yang nantinya kita menjadikan sebagai wadah tempat berkumpulnya anak muda untuk meningkatkan giat baca atau punya adik-adik di negeri Sawai. Seperti itu. Oke. Kalau untuk bangunan ini dibangun oleh siapa ini bangunan ini? Jadi dari awal ketemu berjalan dari tahun 2018 itu mulai ngelapak dari sekolah di tempat-tempat umum dengan persediaan buku apa adanya. Dari situ ketemu mencoba memposting di media sosial. Alhamdulillah teman-teman turut berpartisipasi untuk membantu buku-buku itu ketemu kumpul, lalu ketemu ada punya satu tempat wadah yang dia agak berseberangan dari kampung, agak sedikit jauh. Di situ ketemu kumpulkan semua buku di sana, lalu mengajak anak-anak untuk main ke sana. Nah, dari situ pemerintah desa melirik apa yang kita lakukan. Di tahun 2019 pemerintah desa membantu kita punya fasilitas bangunan ini dari anggaran Dana desa. Oke. Baik, Tribuners, kita ke berita terakhir. 22 tahun Kabupaten Buru Soples Tuni pastikan perjuangan infrastruktur jalan dan jembatan di Batapual. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Emrum Soples Tuni pastikan akan mendorong pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kecamatan Batapual. Pasalnya infrastruktur jalan dan jembatan menjadi kebutuhan warga yang sudah dinantikan selama 22 tahun. Dia menjelaskan status jalan dan jembatan di Batapual saat ini berstatus proyek provinsi sehingga pemerintah daerah belum membuat pengerjaan. DPRD Kabupaten Buru akan terus berjuang akan kebutuhan infrastruktur tersebut agar bisa terpenuhi. Dia berharap di usia ke-22 tahun Kabupaten berjuluk Bupol ini akan semakin maju. Diketahui pelaksanaan HUT ke-22 Kabupaten Buru digelar pada 14 Oktober 2021 mendatang. HUT kabupaten yang diinformasikan terkonfirmasi positif pada tanggal 14. Tunggu mungkin Pak Bupati tanggal 13 datang, HUT kabupatennya tanggal 14. Yang pastinya hari ini kita sudah melaksanakan paripurna DPRD di kantor DPRD. Ya ini adalah semangat dan terutama soal jalan, motivasi baru Ketong sebagai DPRD, sebagai unsur pimpinan DPRD untuk terus menggelorakan, memperjuangkan masalah-masalah infrastruktur, masalah-masalah terkait dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Batapual, terkait dengan masalah jembatan dan jalan. Karena status jalan itu adalah status jalan provinsi, dan oleh karena itu kita terus berjuang. DPRD Kabupaten terus berjuang untuk bisa terrealisasi pekerjaan jembatan dan jalan yang nantinya insya Allah dirasakan oleh masyarakat Semenanjung Kecamatan Batapual.
Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon untuk edisi hari ini 11 Oktober 2021. Terus update berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com. Follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage kami. Saya Ajeng Hatalea beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita jumpa besok dan Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.